ini saya akan menjelaskan materi tentang Linux. Yang pertama yaitu pengertian dari Linux. Linux merupakan sebuah keluarga sistem operasi dengan sumber terbuka atau open source yang mirip dengan Unix. Sistem operasi ini berbasis pada kernel Linux di mana rilis perdana pada tanggal 17 September 1991 yang dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds. Sistem operasi Linux membebaskan penggunanya untuk memodifikasi, menggunakan hingga mendistribusikan kode sumbernya secara gratis di bawah persyaratan lisensi seperti lisensi publik umum GNU. Penerapan Linux tidak hanya terbatas digunakan pada smartphone atau komputer saja, melainkan di berbagai jenis perangkat keras seperti mobil, peralatan rumah tangga, desktop rumah, hingga server perusahaan pun menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Selain itu, Linux dapat dikatakan sebagai salah satu sistem operasi yang paling handal, aman, dan bebas kekhawatiran. Jadi tidak mengherankan apabila sistem operasi Linux menjadi pilihan dalam menjalankan desktop, server, hingga sistem tertanam. Yang kedua ada bagian-bagian Linux. Yang pertama ada bootloader. Bootloader merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur proses boot komputer pengguna. Bootloader akan tampil sekilas sebelum masuk boot ke dalam sistem operasi. Yang kedua ada kernel. Kernel adalah salah satu bagian inti dari sistem yang dapat mengelola CPU, memori, dan perangkat peripheral lainnya. Yang ketiga, sistem init merupakan induk dari semua proses Linux, di mana pengguna dapat menjalankan beberapa perintah termasuk mengendalikan daemon, misalnya sistem untuk mengatur proses boot. Yang keempat ada daemon. Daemon merupakan sebuah layanan latar belakang yang dimulai saat boot atau saat setelah masuk ke dalam tampilan desktop. Yang kelima ada server grafis. Server grafis merupakan subsistem yang menentukan grafik pada monitor pengguna. Biasanya disebut sebagai server X atau X saja. Yang keenam ada tampilan desktop, di mana bagian yang digunakan untuk berinteraksi antara pengguna dengan sistem. Yang ketujuh ada aplikasi desktop, sama seperti halnya sistem operasi Windows dan macOS. Di dalam Linux juga menawarkan beberapa aplikasi yang dapat ditemukan dan diinstal. Cara menggunakan pengguna Linux untuk mencari aplikasi sebagian besar di distribusi Linux menyertakan alat seperti App Store layaknya Google Play Store. Selanjutnya yaitu sejarah sistem operasi Linux. Pada tahun 1991, Linus Benedict Torvalds mulai menggunakan sistem operasi Linux yang mirip dengan Minix, di mana Minix tersebut merupakan sistem operasi turunan dari Unix. Tahap pengembangan Linux dilakukan saat Torvalds masih menjadi mahasiswi di Universitas Helsinki, dengan mengerjakan kernel sistem operasinya sendiri yaitu kernel Linux. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Linux. Melihat kepopuleran sistem operasi Linux saat ini tentu tidak lepas dari kelebihan yang ditawarkannya. Namun, bukan berarti Linux tidak mempunyai kekurangan. Untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan pada sistem operasi Linux, dapat pengguna simak kejelasan berikut ini. Yang pertama yaitu kelebihan Linux. Sistem operasi gratis. Linux merupakan sistem operasi gratis yang dapat digunakan oleh siapa saja tanpa ada biaya sama sekali. Hal ini yang membedakan dengan sistem operasi lainnya seperti Windows yang berbayar. Bersifat open source. Tidak hanya itu saja, Linux juga bersifat open source. Dengan kata lain, pengguna dibebaskan untuk memodifikasi kode sumber dari Linux dan didistribusikan secara bebas di bawah lisensi GNU. Kekurangannya yaitu butuh keahlian yang cukup dalam mengoperasikannya. Untuk mengoperasikan Linux, pengguna memerlukan sedikit pengetahuan terkait sistem. Tentunya hal ini berbeda dengan Linux yang tampilannya bersifat user friendly. Kedua, dukungan software yang sedikit. Kita tahu bahwa banyak software
populer seperti Microsoft Office, Photoshop, dan lainnya. Proses instalasi dan konfigurasi cukup sulit. Beberapa pengguna beranggapan bahwa proses instalasi dalam Linux cukup sulit dilakukan daripada Windows. Namun akan berbeda jika pengguna memilih distribusi Linux yang mudah digunakan seperti Linux Mint. Tidak ada vendor pendukung. Mengingat Linux merupakan sistem operasi yang didistribusikan secara gratis untuk pengguna, maka tentu saja tidak memiliki dukungan layanan secara maksimal layaknya Microsoft. Ya, begitulah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf kepada Allah SWT. Saya akhiri dengan wassalam.